Bab 67. Hamil. Jakarta, 1445 WIB. Kayla berpamitan pada Vero. Dia sudah lebih dari 2 jam menemani Vero di apartemennya. Kayla benar-benar harus ekstra sabar menghadapi tingkah Vero yang sangat manja itu. Padahal jarak usia mereka 4 tahun. Tapi terkesan lebih dewasa Kayla dibandingkan dengan Vero. Meskipun begitu, sikap manja Vero hanya dia tunjukkan kepada kekasih tercintanya. Kenapa buru-buru siang? Udah gak ada jadwal kuliah lagi kan? Tanya Vero. Aku harus pulang ke rumah. Bunda udah berpesan kalau malam ini aku harus tidur di rumah, karena rencananya Bang Revan dan Kak Ara besok mendarat. Mungkin sekarang mereka udah ada di pesawat, jadi aku harus pulang, jawab Kayla. Revan dan Ara jadi balik ke Jakarta. Kangen deh sama mereka. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Maaf, aku gak bisa antar ke bawah, ucap Vero dengan wajah yang menyeratkan penyesalan karena tidak bisa mengantarkan Kayla sampai Basmat. Gak apa-apa, lagian kamu juga masih sakit. Jaga diri dan istirahat ya, biar cepat sembuh. Katanya mau minta restu sama Bang Revan. Iya, besok aku pasti akan langsung nyamperin dia kalau udah bangun. Kamu juga hati-hati ya sayang, ucap Vero mencium kening Kayla. Iya, Kayla pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Vero sambil melambaikan tangannya. Kayla keluar dari dalam lift dan segera menuju ke tempat parkir untuk mengambil mobilnya. Tiba-tiba langkahnya berhenti saat tidak sengaja dia melihat seseorang yang sangat tidak asing. Siva? Gadis yang sudah memakai hijab itu pun melihat ke arah depan setelah mendengar siapa yang memanggilnya. Kayla, kamu di sini? Kayla langsung menghampiri Siva. Aku baru dari apartemen Kak Vero. Kamu kenapa bisa di sini? Tanya Kayla. Oh, aku udah seminggu ini nyewa apartemen di sini. Tempatnya juga tidak jauh dari kampusku, jawab Siva. Jadi kamu mutusin untuk kuliah kembali? Siva mengangguk. Ayo mampir ke apartemenku dulu. Nanti kamu bisa main ke sana kalau pas ketemu Kak Vero, ujar Siva sambil menarik lengan Kayla agar ikut dengannya. Alhasil Kayla langsung menurut saja. Siva membuka unit apartemennya setelah menekan sandi, kemudian menyuruh Kayla untuk duduk. Sebenarnya mereka bisa akrab karena Raka. Meskipun usia Siva dan Kayla terpaut 2 tahun, tapi Siva menganggap Kayla seumuran dengannya. Bahkan Siva tidak mau kalah dipanggil pakai embel-embel Kak atau Mbah oleh Kayla. Minum dulu Kai. Siva menyodorkan jus jeruk yang baru saja diambil dari dalam kulkas. Jadi setelah bercerai sama Kak Romi, kamu mutusin untuk lanjutin kuliahmu? Tanya Kayla. Ya, kan udah bebas dan tidak ada ikatan lagi. Jadi daripada aku harus berdiam diri di rumah, mending nerusin kuliah, jawab Siva tersenyum. Kayla mengamati wajah cantik Siva yang sepertinya sudah tidak terlihat bersedih setelah bercerai dengan Romi. Kayla sempat hampir percaya pada Vero kalau sebenarnya mereka hanya salah paham. Tapi kalau memang salah paham, kenapa tidak diluruskan? Lalu kalau Romi memang mencintai Siva, kenapa dia tidak bisa menahannya? Kayla tidak ingin terlalu ikut campur dengan urusan pribadi Siva dan Romi. Mereka pasti punya alasan tersendiri kenapa memilih bercerai. Kayla terkejut ketika melihat Siva menahan muntah dan langsung pergi ke dalam kamarnya. Siva, kamu kenapa? Kayla mengikuti Siva ke dalam kamar dan mendengar suara keran di dalam kamar mandi sedang menyala.
Setelah beberapa saat, Sipa keluar dari dalam sambil mengelap wajahnya dengan tisu. "Fah, apa kamu hamil?" tanya Kayla to the point. "Ah, enggak kok, aku enggak hamil. Ini cuma masuk angin," jawab Sipa buru-buru. Kayla memincingkan matanya tidak percaya. Ditatap seperti itu membuat Sipa mendesah. "Aku enggak mungkin hamil, Kai." "Loh, kenapa? Apa kamu belum dibuka segelnya sama Romi?" tanya Kayla penasaran. "Ush, ngomongnya itu loh. Masa hampir 2 tahun bersama belum digituin juga?" "Ya enggak lah, aku bukan janda tinting," jawab Sipa duduk di sofa kamarnya diikuti Kayla. "Berarti kan bisa jadi kamu lagi hamil, Van?" Sipa menggelengkan kepalanya. "Mana mungkin aku hamil, Kai. Kalau Mas Romi ngasih aku pil pencegah kehamilan." Kayla menutup mulutnya mendengar jawaban Sipa. Rasanya tidak percaya kalau Romi sampai melakukan hal itu. "Masa sih, Fah? Romi kasih pil KB buat kamu?" tanya Kayla masih syok. "Iya, Kai. Jadi aku pikir sepertinya Mas Romi emang gak pengen punya anak dari aku. Ya, apalagi dia juga dekat sama sekretarisnya. Sejak awal nikah sebenarnya aku sudah tahu, tapi menurutku itu masih dalam hal wajar. Mas Romi juga selalu memberi kabar dan tidak pernah absen menanyakan aku sudah makan atau belum saat bekerja. Tapi ya gitu." Sipa menghela nafas kasar. Kayla mengelus bahu Sipa, memberikan semangat untuknya. "Aku rasa memang kami tidak berjodoh. Mungkin memang Mas Romi sudah mencintai sekretarisnya itu sejak lama, karena dia teman Mas Romi sewaktu SMA." Lanjut Siva. "Memangnya kamu punya bukti kalau Romi selingkuh?" tanya Kayla. "Ya enggak sih, Mas Romi selalu terbuka. Dia juga gak pernah pulang terlambat." "Ah, aku gak tahu. Kai, yang pasti keputusanku ini memang yang terbaik untuk kami." Kayla hanya bisa mengangguk pelan. Memang urusan rumah tangga Sipa bukanlah ranahnya. Dia juga tidak ingin terlalu ikut campur ke dalam masalah orang lain. Ara dan Reva memutuskan untuk pulang ke Jakarta setelah menyelesaikan semua urusan pekerjaan yang akan ditinggalkan Revan untuk Raka nanti. Mereka sudah turun dari dalam pesawat dan disambut oleh para sahabat yang sudah menunggu mereka sejak sejam yang lalu di bandara. Romi, Gilang, Kayla dan Raka tersenyum bahagia menyambut kedatangan mereka. Gilang langsung menyambar Ara dan memeluknya, membuat Ara terkejut dengan perlakuan sahabatnya itu. Sekarang Ara udah jadi istri gue, jangan asal main peluk-peluk loh." Reva mendorong tubuh Gilang dan langsung mendekap Ara ke dalam pelukannya. "Ya elah Van, posesif amat. Gue juga kangen sama Ara. Lo harus ingat kalau gue udah ngalah sama lo," ucap Gilang. Iya, makasih Lang. Lo emang gentleman." Semuanya tertawa mendengar ucapan Revan. "Rah, kalau lo udah bosan sama Revan, pintu hati ini selalu terbuka buat lo. Tahu nggak? Gue masih jomblo sampai sekarang." Revan langsung menonjok perut Gilang pelan. Meskipun tidak sakit, tapi wajah Gilang dibuat seakan dia merasa kesakitan. "Enak aja, gak mampan lo pengaruhi Ara. Ara kan cintanya cuma sama gue. Iya kan Yang?" Reva melihat Ara sudah tidak ada di sampingnya. Ara pergi menggandeng lengan Kayla, meninggalkan para pria sedang bernostalgia tersebut.